Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat syarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan kita bisa melaksanakan ibadah, yakni ibadah puasa Ramadan yang alhamdulillah setiap tahun kita nantikan. Semoga ibadah puasa Ramadan ini menjadi amal atau ladang kebaikan yang luar biasa, menjadi kesempatan kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, membekali diri kita kelak di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kita mampu menjadi orang-orang yang selamat, bukan hanya selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan agar senantiasa kita menjadi orang yang selamat di dunia juga selamat di akhirat adalah orang-orang yang mampu mengatur, mengelola, memanajemen waktu kita, di mana ada waktunya, ada saatnya kita untuk bekerja, juga ada saatnya kita untuk ibadah. Kalaulah kemarin-kemarin kita sibuk untuk mencari nafkah, membekali diri kita sebagai salah satu insan yang harus bekerja, menafkahi diri kita dan menafkahi keluarga kita, maka kesempatan Ramadan ini adalah untuk memperbaiki, membekali diri kita sebagai amal kebaikan nantinya. Sahabat syarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya sampaikan atau bacakan di awal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang harus kita muliakan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat atau diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran. Di dalamnya terdapat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnasi, yaitu untuk petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita nanti dipotong aja ya. Jadi kalau kita ingin kemudian selamat di dunia juga selamat di akhirat, maka Allah sudah berikan petunjuk, Allah sudah berikan pedoman, yaitu Al-Quran, sebagaimana tadi ayat disampaikan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai pembeda juga. Kemudian kenapa sih kita mesti membaca Al-Quran, bahkan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, artinya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya mengatakan alif lam mim, satu huruf akan
dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Dan jika kita mengatakan alif lam mim, maka terdapat 3 huruf, maka kita mendapatkan 300 kebaikan dalam satu ayat alif lam mim. Coba kalau kita baca Al-Quran yang satu hari kita targetkan 1 juz di bulan suci Ramadan, maka berapa huruf yang kita baca dalam 1 juz dalam satu hari tersebut. Kemudian jika kita menargetkan 2 juz dalam sehari, maka berapa huruf yang kita baca dalam satu hari tersebut. Maka kemudian pahalanya tak terhingga. Nah, itu yang pertama. Maka ini kesempatan bagi kita semua untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini, selain memang waktu kita itu bernilai ibadah semuanya, membaca Al-Quran juga dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua adalah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dalam salah satu hadis mengatakan bahwa dalam salah satu hadis mengatakan bahwa Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bacalah olehmu Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kepada orang-orang yang mempunyainya atau yang membacanya. Hadis lain mengatakan bahwa man qara'a bimi'atin ayatin fi lailatin kutibalahu kunutu lailatin. Ya, artinya siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran sebanyak 100 ayat di suatu malam, maka pahalanya itu seperti kita sholat sepanjang malam tersebut. Luar biasa. Nah, ini kemudian menjadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Sahabat syara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lainnya juga dikatakan bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, artinya bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadis ini juga menerangkan bahwa membaca Al-Quran itu akan selain mendapatkan pahala, juga akan mendatangkan syafaat bagi kita semua sebagai orang yang membacanya. Dari beberapa hadis yang tadi dibacakan, dapat disimpulkan bahwa membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan itu mengandung banyak pahala. Selain kita bisa tenang dalam berkehidupan, bisa tentram, damai dalam hati kita, terdapat pahala yang luar biasa saat kita membaca Al-Quran. Kemudian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua agar kita tidak melewati momen di bulan suci Ramadan. Hiasi kehidupan kita, hari-hari kita di bulan suci Ramadan itu dengan kebaikan, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kalaulah di rumah kita setiap malam ada tadarus di masjid, ada memikran namanya kalau di kampung. Nah, kita harus ikut andil di situ. Kita harus memikran di masjid, kita harus ikut meramaikan kampung-kampung kita, masjid-masjid kita dengan baca Al-Quran. Kita harus meramaikan rumah-rumah kita dengan baca Al-Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran kita itu, kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan semoga bacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita juga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.